Lalu kata Rasulullah, kenapa engkau tidak membangunkan aku tadinya dari awal lagi? Ketika itu Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, aku tidak sampai hati membangunkanmu ya Rasulullah. Selagi boleh aku tahankan sakit ini, aku tahankan, tetapi ini aku sudah tidak tahan lagi. Lalu Rasulullah menawarkan bekas gigitan binatang itu. Hilanglah bisa binatang tadi, hilanglah rasa sakit yang dirasakan oleh Abu Bakar. Lalu Rasulullah bertanya, wahai Bakar, dari mana binatang itu mematukmu, menggigitmu? Abu Bakar tunjukkan, daripada lubang ini ya Rasulullah. Ketika itu Rasulullah bertanya bercakap di depan lubang itu, wahai binatang, sampai hatikah kamu menyakiti sahabatku? Kata Rasulullah. Ketika itu ular dalam lubang itu pun menyahut, sampai hatikah sahabatmu itu melindungi pandangan kami daripada melihat wajahmu? Itu jawaban ular. Ya Rasulullah, kata ular, nenek moyang kami dulu berpesan, beberapa abad yang lalu nenek moyang kami pernah berpesan bahwa di tempat ini akan singgah seorang hamba Allah yang dikasihi oleh Allah. Justru kami bertahun-tahun menunggu, menanti kedatanganmu. Tahu-tahu engkau sudah datang ke sini, sahabatmu pula menutupi pandangan kami untuk melihat wajahmu, padahal kami sudah berabad-abad menanti kedatanganmu. Subhanallah. Bayangkan, ular binatang rindu kepada Rasulullah, rindu melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru saya katakan tadi, kalau binatang rindu, cinta, sayang, maka kita sebagai umat manusia ini sepatutnya amat-amat merindui Rasulullah, amat-amat mencintai Rasulullah. Rindu dan cinta tidak hanya boleh dengan mulut atau dengan kata-kata, melainkan perlu dengan bukti. Apa bukti kita cinta kepada Rasulullah itu? Salah satu di antara bukti kita cinta kepada Rasulullah ialah hendaklah kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup hanya kita memperingati Maulid Rasul, tapi selesai kita bersurai kita daripada peringatan Maulid Rasul ini, di luar sana hendaklah kita tunjukkan bahwa kita di umat Muhammad, umat yang mempunyai akhlak yang terpuji, umat yang mempunyai ajaran yang sempurna. Jangan hanya kita tunjukkan yang kita umat Muhammad dalam masjid, tetapi di luar daripada masjid kita tidak menunjukkan siapa kita, sehingga kadang-kadang orang asing pun heran, bingung melihat kita. Ini orang Islam kah atau kapal selam? Tengok nama bagus, tapi perangai di luar, na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah sekarang ini kita kata kita cinta kepada Rasulullah, tapi pada pelaksanaannya kita adalah orang yang benci dengan Rasulullah. Kenapa kita katakan benci dengan Rasulullah? Sebab kita membuat malu Rasulullah di depan orang yang bukan Islam itu. Kita kata berjudi itu haram, tapi kadang-kadang kita juga berjudi. Kita kata minuman mabuk-mabukan itu haram, tapi kita juga yang minum mabuk-mabukan itu. Kita kata zina itu haram, tapi banyak anak-anak kita yang terjebak dalam kancah-kancah zina. Jadi di mana kita umat Muhammad? Apa bukti yang kita cinta kepada umat Muhammad? Selagi kita tidak boleh merealisasikan akhlakul karimah yang dibawa oleh Rasulullah, selagi itu kita tidak boleh mengatakan yang kita cinta kepada Rasulullah, sebab kita telah memalukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Rasulullah mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku, kata Rasulullah, diutus oleh Allah Ta'ala ke permukaan bumi ini ialah untuk memulihkan akhlak. Artinya apa? Betapa pentingnya akhlak dalam kehidupan. Tidak ada arti amal ibadah kita siang dan malam kalau akhlak kita tidak kita miliki. Tidak ada artinya ilmu kita yang kita miliki kalau kita tidak berakhlak. Ini membuktikan betapa pentingnya akhlak. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan,
al-adabu fawqal ilmu. Adab itu, akhlak itu, courtesy itu adalah di atas ilmu. Hari ini kita perhatikan, banyak orang yang mengejar, mencari ilmu, lalu dia memiliki ilmu setinggi langit, tapi akhlaknya langsung tidak ada. Nah, inikah dia yang kita katakan cinta Rasulullah? Motif utama Rasulullah ini penyempurnaan akhlak. Kalau kita punya ilmu tapi tidak berakhlak, itu sama arti dengan tidak berilmu. Malah sebaliknya, kalau dia berakhlak sekalipun tidak tinggi ilmunya, ini orang berilmu. Jadi pentingnya akhlak kita orbitkan di tengah-tengah kehidupan. Jadilah kita seorang ayah yang berakhlak di tengah-tengah keluarga. Jadilah kita seorang suami yang berakhlak terhadap istri. Jadilah istri yang berakhlak terhadap suami. Jadilah anak-anak yang berakhlak di tengah-tengah ibu bapa. Dan jadilah kita masyarakat yang berakhlak di dalam negara yang masyarakat majmuk. Ini yang penting. Jadi kalau kita lihat Maulidir Rasul, memperingati Maulid Rasul, artinya Maulid Rasul, kelahiran Rasul. Tidak guna kita cerita Nabi Muhammad lahir pada bulan Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, hari Isnin. Itu tak perlu. Yang perlu sekarang ini adalah falsafahnya. Falsafah kita memperingati Maulid Rasul bermakna kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Lebih-lebih lagi tadi saya katakan, di tempat yang kita hidup berbilang bangsa, berbilang agama, dan berbilang budaya. Oleh karena itu juga ditekankan, kita pasti tunjukkan Islam Singapura sebagai kita dicontoh oleh masyarakat. Sebab Rasulullah itu contoh. Kalau Rasulullah itu contoh, kita juga umat Rasulullah mesti mampu menjadi contoh. Para hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar ianya merupakan pelita hati. Dengan kelahiran Rasulullah yang beliau membawa ajaran, yakni ajaran Islam, yang ini artinya mengeluarkan kita daripada kegelapan menuju terang benderang. Gelap ini jahiliyah, terang benderang ini maknanya Islam. Jadi kalau terang benderang namanya Islam, tidak ada lagi namanya sifat-sifat jahiliyah dalam kehidupan kita. Tapi nyatanya masih ada lagi sikap-sikap jahiliyah. Cuman kalau jahiliyah dahulu jahiliyah kuno, sekarang jahiliyah modern. Malah saya katakan, mungkin kita adalah jahil di antara jahil-jahil lainnya. Kenapa? Ya, kalau dulu zaman jahiliyah itu orang membunuh anak perempuan, dibunuh anak perempuan, sebab mereka tidak ada penerangan, tidak ada tunjuk ajar. Oleh karena itu mereka gunakan fikiran mereka berkata, kalau anak perempuan dihidupkan tidak membawa faedah, sebab kehidupan mereka waktu itu selalu dengan berperang. Yang namanya berperang, yang berperan itu lelaki, perempuan tidak berperan, artinya perempuan tidak ada gunanya mengikut akal. Oleh karena itulah mereka bunuh anak perempuan, dihidupkan anak lelaki. Nah, itu jahiliyah. Sekarang kita tanya, apakah kita jahiliyah atau tidak? Apakah kita sudah bertamadun atau belum? Kalau kita katakan kita sudah bertamadun, tidak semestinya ada kita dengar lagi umat Islam membuang anak dalam tong sampah. Tidak ada lagi kita dengar klinik-klinik yang menggugurkan kandungan yang tidak benar. Tetapi kenyataannya hari ini lebih parah lagi di zaman jahiliyah dahulu. Malah jahiliyah dulu memang pilih anak-anak perempuan yang dibunuh. Tapi hari ini tak kira anak perempuan kah, anak laki-laki kah, pondan pun dihumbankannya juga. Tidakkah namanya jahiliyah modern?